إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya. Pertama adalah menjaga lisan, dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tentram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada 2 hal, ini yang ke-6 dan ke-7, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan 2 perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. 8. Agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati.
Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati. Udahlah. Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan. Yang ke-9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib, yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.